Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saat ini bersama saya Rizka di diskusi sesi yang ke-6. Pada diskusi kali ini kita akan membahas 3 pertanyaan diskusi. Yang pertama terkait dengan bagaimana saya sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi untuk mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua, strategi konkret yang telah saya terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, identifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keberagaman dalam konteks pendidikan dasar. Dan yang ketiga, tantangan utama yang pastinya saya hadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana perencanaan yang akan saya lakukan untuk mengatasinya. Mari kita bahas satu persatu. Pembelajaran inklusif gender berarti proses belajar yang memberi kesempatan yang sama bagi semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berpartisipasi, berkembang, dan dihargai tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam lingkungan inklusif, setiap anak merasa aman, diterima, dan memiliki ruang yang setara untuk mengekspresikan diri serta mencapai potensi terbaiknya. Sebagai guru pendidikan dasar, saya dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender di sekolah dengan beberapa langkah konkret berikut ini. Yang pertama, bersikap adil dan tidak bias terhadap siswa. Saya memastikan semua siswa memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama dalam kegiatan belajar. Misalnya, ketika membagi kelompok, saya tidak memisahkan berdasarkan jenis kelamin, tetapi mencampur agar mereka belajar bekerja sama. Dalam tugas kelas, saya tidak hanya menunjuk siswa laki-laki untuk mengangkat meja, tetapi juga memberi kesempatan bagi siswa perempuan yang ingin membantu, dan sebaliknya, siswa laki-laki juga dapat ikut menata atau membersihkan kelas. Sikap ini mengajarkan bahwa tanggung jawab dan kemampuan bukan ditentukan oleh gender. Yang kedua, menggunakan bahasa dan contoh yang sensitif gender. Jadi bahasa yang digunakan saya sangat mempengaruhi cara siswa memandang diri mereka. Karena itu saya menghindari kalimat seperti anak laki-laki jangan menangis atau perempuan harus diam dan rapi. Sebagai gantinya, saya menggunakan bahasa yang mendorong empati dan keberanian semua siswa. Misalnya, setiap orang boleh mengekspresikan perasaan atau semua anak bisa berani berpendapat. Dalam contoh pelajaran, saya menampilkan figur laki-laki dan perempuan dari berbagai profesi, seperti dokter, petani, atlet, dan ilmuwan, untuk menunjukkan bahwa semua bidang terbuka bagi siapapun. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai kesetaraan gender dalam materi pelajaran. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, saya dapat memberi teks bacaan tentang tokoh perempuan inspiratif seperti Raden Ajeng Kartini atau tokoh laki-laki yang memperjuangkan kesetaraan seperti Bapak Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran PPKN, saya mengajak siswa berdiskusi tentang hak dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan di rumah maupun di sekolah. Dengan begitu, siswa belajar memahami keadilan sosial sejak usia dini. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menghargai keberagaman. Saya memastikan tidak ada ejekan atau pembatasan terhadap siswa berdasarkan minatnya. Misalnya ketika ada anak laki-laki yang suka menari atau menggambar, saya mendukungnya dan menjelaskan kepada teman-temannya bahwa semua kegiatan baik untuk melatih kreativitas. Begitu pula jika anak perempuan menyukai olahraga atau kegiatan sains, saya memberi dukungan dan fasilitas yang sama. Saya juga menetapkan aturan kelas yang menolak segala bentuk perundungan berbasis gender. Yang kelima, menjadi teladan dalam perilaku setara dan menghormati semua siswa. Sebagai guru, saya berusaha menunjukkan perilaku yang menghargai semua siswa secara seimbang. Misalnya, saya memberi pujian berdasarkan usaha dan hasil, bukan karena peran gender. Saya juga memperlihatkan kerjasama setara dengan rekan guru laki-laki maupun perempuan, agar siswa melihat contoh nyata bahwa kesetaraan dimulai dari sikap orang dewasa di sekitar mereka. Yang keenam, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membangun kesetaraan gender. Karena isu gender ini tidak hanya dibentuk di sekolah, saya berupaya melibatkan orang tua melalui kegiatan di luar jam pelajaran, seperti pertemuan wali murid, kegiatan parenting, atau kelas inspirasi. Dalam kegiatan ini, saya dapat mengangkat topik tentang pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan di rumah. Misalnya dalam hal memilih cita-cita, berbagi pekerjaan rumah tangga, atau mendukung kegiatan belajar anak. Saya juga bisa bekerja sama dengan komite sekolah untuk menyelenggarakan sosialisasi kecil tentang kesetaraan peran dalam pendidikan anak. Sehingga dapat disimpulkan,
Sebagai guru pendidikan dasar, tanggung jawab saya bukan hanya sekedar mengajar pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai kemanusiaan yang adil. Dengan menciptakan pembelajaran yang inklusif dan sensitif gender, saya membantu siswa memahami bahwa perbedaan bukan alasan untuk mendiskriminasi, tetapi untuk saling menghargai dan bekerja sama. Upaya sederhana seperti bersikap adil, memilih bahasa yang tepat, memberi contoh yang beragam, dan melibatkan orang tua akan membentuk generasi yang lebih terbuka, empatik, dan memiliki kesadaran akan kesetaraan dan keadilan gender di masa yang mendatang. Menurut UNESCO IDE tahun 2023, ketika guru masih membawa harapan yang bias gender, misalnya menganggap anak laki-laki atau perempuan seharusnya lebih unggul di bidang tertentu, hal itu dapat menimbulkan kesenjangan dalam pendekatan pengajaran dan mempengaruhi motivasi serta prestasi siswa. Karena itu, guru memiliki peran strategis dalam menghapus bias gender melalui praktik pembelajaran yang adil, reflektif, dan inklusif sejak jenjang dasar. Lanjut untuk nomor 2, sebagai guru pendidikan dasar, saya menyadari bahwa sekolah adalah tempat awal anak belajar tentang keadilan, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Karena itu, saya menerapkan berbagai strategi yang tidak hanya mempromosikan kesetaraan gender, tetapi juga membantu siswa mengenali dan menolak bentuk-bentuk diskriminasi sejak dini. Berikut beberapa strategi konkret yang dapat dan telah saya terapkan. Yang pertama, mengintegrasikan nilai kesetaraan gender dalam pembelajaran sehari-hari. Dalam setiap mata pelajaran, saya memasukkan contoh yang menampilkan tokoh laki-laki dan perempuan yang berprestasi di berbagai bidang. Misalnya, saat pelajaran bahasa Indonesia, siswa membaca teks tentang Raden Ajeng Kartini dan B.J. Habibie, lalu saya ajak berdiskusi bahwa kemampuan berpikir dan berjuang tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Pendekatan ini menumbuhkan kesadaran bahwa semua orang memiliki potensi yang sama untuk berkontribusi. Yang kedua, membiasakan penggunaan bahasa dan sikap yang setara di kelas. Saya menghindari ucapan yang bias seperti anak laki-laki harus kuat atau perempuan harus diam. Sebagai gantinya, saya menggunakan bahasa yang menghargai semua siswa, seperti setiap anak bisa dan berhak untuk berpendapat, atau semua siswa berhak merasa aman di kelas. Sikap ini memperkuat pesan bahwa perbedaan gender tidak boleh menjadi batas dalam belajar maupun berperilaku. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi diskriminasi atau ketidakadilan gender di kelas. Saya memperhatikan pola interaksi siswa, misalnya siapa yang lebih sering diberi kesempatan berbicara atau yang cenderung disisihkan dalam kerja kelompok. Jika terlihat ada kecenderungan bias, saya segera menanganinya dengan berdialog, menjelaskan pentingnya saling menghormati dan menata ulang pembagian peran dalam kelompok agar lebih seimbang. Yang keempat, menciptakan kegiatan kolaboratif yang menumbuhkan empati dan menghargai perbedaan. Saya mengadakan proyek kelas seperti Hari Profesi, di mana setiap siswa bebas memilih peran yang ingin mereka tampilkan tanpa memandang stereotip gender. Anak laki-laki boleh berperan menjadi perawat dan anak perempuan boleh berperan menjadi pilot. Kegiatan ini menumbuhkan kesadaran bahwa pekerjaan dan kemampuan tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai menghormati keragaman melalui pembiasaan dan diskusi moral. Dalam kegiatan harian seperti upacara, doa bersama, atau refleksi pagi, saya mengajak siswa berbicara tentang pentingnya menghargai teman yang berbeda-beda, baik dari segi gender, latar belakang, maupun kemampuan. Misalnya, ketika ada konflik karena ejekan, saya bimbing siswa untuk memahami bahwa setiap orang pantas dihormati sebagaimana dirinya ingin dihormati. Yang keenam, bekerja sama dengan guru lain dan orang tua untuk menjaga konsistensi nilai kesetaraan. Saya berdiskusi dengan rekan guru agar praktik pembelajaran di sekolah selaras dan tidak mengandung bias gender. Selain itu, saya melibatkan orang tua melalui komunikasi informal, grup kelas untuk menanamkan pemahaman bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama perlu diberi kesempatan belajar dan berkembang. Sehingga dapat disimpulkan, strategi-strategi tersebut membantu menciptakan budaya sekolah yang setara, aman, dan menghargai perbedaan, sehingga siswa tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, empatik, dan menghormati setiap individu tanpa memandang gender. Sejalan dengan pandangan Erianti tahun 2024, kurikulum pendidikan di semua tingkatan harus berperspektif kesetaraan gender agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, serta manfaat yang sama dalam proses belajar. Artinya, guru berperan penting sebagai penggerak utama dalam membangun budaya sekolah yang inklusif dan adil bagi semua siswa.
Lanjut di nomor 3, sekaligus di soal terakhir kita pada diskusi 6 ini, yaitu sebagai seorang guru di sekolah dasar, tantangan utama yang saya hadapi dalam menerapkan kesetaraan gender adalah stereotip dan bias gender yang masih kuat di lingkungan sekolah dan masyarakat. Anak laki-laki sering diasumsikan lebih kuat atau pandai sains, sedangkan anak perempuan dianggap lebih penurut dan unggul di seni atau bahasa. Pandangan ini kadang muncul tanpa disadari dalam pembagian tugas dan penilaian kemampuan siswa. Untuk mengatasi hal ini, saya mencoba pendekatan nyata dalam pembelajaran IPAS tentang lingkungan sekitar. Dalam satu sesi pembelajaran, saya memulai dengan diskusi kelas. Saya mengajak siswa untuk menceritakan pengalaman mereka sehari-hari, misalnya siapa yang biasanya memimpin saat bekerja kelompok, siapa yang mengatur alat, dan siapa yang mencatat hasil kerja. Saya juga menanyakan alasan mereka memilih peran tersebut. Dari diskusi ini, siswa mulai menyadari bahwa seringkali pembagian peran dilakukan berdasarkan stereotip gender. Anak laki-laki dianggap lebih pantas memimpin atau mengerjakan hal teknis, sedangkan anak perempuan lebih sering diberi tugas yang lebih aman atau administratif. Dengan cara ini, siswa mulai reflektif terhadap pola pikir mereka sendiri dan siap mencoba peran yang berbeda dari kebiasaan biasanya. Saya melanjutkan dengan permainan peran, di mana siswa dibagi dalam kelompok dan masing-masing berkesempatan memimpin proyek sederhana. Misalnya, membuat miniatur taman sekolah atau mengatur jadwal kegiatan ramah lingkungan. Anak perempuan mendapat kesempatan memimpin proyek teknis dan anak laki-laki ikut mengorganisir tugas administratif atau dokumentasi, sehingga mereka merasakan pengalaman peran yang berbeda dari stereotip biasa. Di akhir sesi, saya menampilkan tokoh inspiratif, misalnya Nila Tansil ya, sebagai pendiri Taman Bacaan Pelangi untuk menunjukkan bahwa siapapun, laki-laki maupun perempuan, bisa berprestasi di bidang pendidikan atau sosial. Saya ceritakan bagaimana Nila Tansil, seorang aktivis pendidikan yang inspiratif, membangun program literasi dari awal dan melibatkan banyak anak di daerah terpencil, sehingga siswa bisa melihat contoh nyata keberhasilan yang melampaui kebatasan gender. Dengan kegiatan seperti ini, saya bisa langsung menggabungkan diskusi, permainan peran, tokoh inspiratif dalam satu proses pembelajaran sekaligus. Siswa mulai memahami bahwa kemampuan dan peran mereka tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh minat, usaha, dan kerjasama. Dan sekali lagi, kita juga sebagai guru harus bisa menjadi motivator, bukan hanya sebagai pendidik. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan di diskusi 6. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dan diterima dengan baik oleh teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa memberikan pandangan atau perspektif terhadap diskusi yang telah saya sampaikan. Dan untuk sumber atau daftar pustaka yang saya gunakan di dalam diskusi 6 akan saya tampilkan di bawah link YouTube pada forum e-learning. Demikian, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.